نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini senantiasa kita pegang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Seperti biasa, mari di penghujung Ramadan ini kita niatkan. Sekarang kita sudah masuk hari ke-29. Niat sahur hari ke-29. Mari kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis sahri ramadhani hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai hamba Allah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Penghujung akhir bulan Ramadan hampir meninggalkan kita satu langkah lagi. Artinya kesempatan kita untuk bersedekah yang akan dilipatkan pahalanya. Kesempatan kita untuk itikaf munajat kepada Allah. Kesempatan kita untuk bisa dekat pada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli walat takfurun. Kesempatan kita untuk tubu ilallah taubatan nasuhah. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yadkhulakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Kesempatan kini hanya tinggal berapa langkah lagi. Habis itu, bagi hamba Allah yang telah menunaikan segala apa yang dinamakan zakat, yang telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, akan merayakan kemenangan. Artinya kita akan merayakan kemenangan, namun menangis karena kita meninggalkan bulan suci Ramadan yang menggodok, membakar hati kita untuk dibersihkan dari segala dosa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Apapun yang terjadi ketika kita nanti menjelang Idul Fitri, jaga diri kita. Alladzina yunfiqu fisyara'i wad-dhara'i, menginfakkan harta dalam suatu hal di mana posisi kita susah dan senang, senang dan susah. Wal kadhimnal ghaidha, dan jaga emosi kita. Wa afinin 'anin nas, dan saling memaafkan. Suka memberikan maaf yang susah,
yang salah memberikan maaf, yang berbuat salah juga saling memberikan maaf. Tidak ada mereka yang saling menahan egonya masing-masing. Perlu kita garis bawahi makna daripada Idul Fitri ini sendiri. Yang paling penting dan paling dalam adalah saling memaafkan di antara yang salah dan yang tidak berbuat salah. Semua saling tolong, jangan ditahan egonya ini. Jangan sampai emosinya, aku nggak berbuat salah, ngapain gua maafin kamu? Itu simbolnya iblis ini yang paling penting. Ketika mereka yang salah bertangkap kepada kita, mengacungkan tangan seperti ini, minta maaf, terima. Wa'afinin anin nas dalam surat Al-Imran ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mensukai hal yang berhubungan dengan suatu kebaikan. Tolong ini benar-benar dengan ayat ini, mari kita terapkan di waktu menjelang atau di saat Idul Fitri. Jadi jangan merasa diri kita wastakbaru anha, sombong di hadapan Allah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Neraka nanti tempatnya, kita bersanggar di sana selamanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kajian ini bukan kajian yang gemeng-gemeng, namun perlu kita terapkan di dalam suatu hal yang kita pakai temeng. Temeng dalam apa? Temeng dalam segala hal yang berhubungan dengan suatu lempeng-lempeng, di mana lempeng ini menggemparkan, menjaga, mengantisipasi terjadinya fitnah, ghibah, dan penyakit hati. Mari hikmah dengan menyambut Idul Fitri ini bukan semuanya baru, bukan pakaiannya baru, namun pada hakikatnya yang paling penting adalah diri kita, adalah hati kita, adalah semua baru. Fitrah kita baru. Artinya baru kita dibakar. Baru kita dibakar dosa-dosa kita 1 bulan penuh. Jangan dikotorin lagi dengan hal-hal noda-noda maksiat, noda-noda penyakit hati. Berusahalah semaksimal mungkin. Uzet, yang namanya watak, bagaimana Uzet? Wataknya begitu, tetap aja begitu. Kalau kita berbicara watak, berbicara dengan kepribadian, andai kata dia seperti itu, lebih baik kita menjauh. Namun bukan berarti memutuskan tali silaturahim. Ingat, menjauh bukan berarti memutuskan tali silaturahim. Tujuan menjauh apa? Menghindari daripada perbuatan maksiat seperti ghibah, fitnah, dan perbuatan. Semua penyakit hati. Kita diajak ke sana, diajak ngomongin penyakit hati yang berhubungan dengan ghibah, fitnah. Lebih baik kita tidak ngumpul. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nanti kita akan ketularan ikut soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Berkumpullah dengan orang-orang yang sifatnya jujur. Nanti kita akan ikut-ikut jujur. Ikut bisa menjaga amanah. Ini penting buat kita lakukan. Idul Fitri hikmahnya yang lain adalah meningkatkan ketakwaan ini. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat meningkatkan ketakwaan dalam takwa Allah yang sudah disebutkan dengan ayat surat Al-Imran. Bagaimana orang-orang yang takwa ini? Yang takwa adalah orang yang takwa ada 3. Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegeralah kita ila kepada magfiratim, pengampunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang Allah sudah siapkan seluas langit dan bumi buat siapa? Buat orang yang takwa. Idul Fitri hikmah ini adalah meningkatkan ketakwaan ini yang pertama.
Hamba Allah yang takwa. Hamba Allah yang takwa itu bagaimana? Disebutkan dalam surat Al-Imran 134. Alladzina yunfiqu fis syara'i wad dhara'i, tadi yang Ustaz kutip di depan, yaitu orang yang gemar menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka. Nih kesempatan kita banyak bersedekah. Lagi satu hari lagi nih. Tradisi ini dipakai mereka-mereka karena kondisi alladzina yunfiqu fis syara'i wad dhara'i, ini dipakai tradisi ini untuk siapa? Untuk kita-kita sering ketika mendatangi Atika sampai dengan datangnya Idul Fitri, kita kasih sedekah. Banyak dengan uang apa? Uangnya baru-baru semua. Artinya di sini kita menerapkan apa? Kita menerapkan Al-Imran, alladzina yunfiqu fis syara'i wad dhara'i, dan keadaan suka dan duka di Idul Fitri ini kita ketemu, kita kasih dia, ya gini, aku sedekahi. Mereka berlomba-lomba sedekah, menginfakkan dalam keadaan suka dan duka. Ada yang suka, ada yang duka, ada si kaya, ada si miskin, ada si fakir, ada si yatim. Tidak peduli, di sini semua sama. Maka sebelum hari raya Idul Fitri ini perlu ketahui, yang punya zakat mal, keluarkan malnya biar bisa dipakai beli. Itu bisa pakai membelikan baju baru untuk anaknya. Setidaknya kita membantu. Biar mereka bisa lebaran bareng. Setidaknya pahala yang luar biasa buat kita. Mereka-mereka yang zakat malnya sudah dikeluarin, menyucikan harta kita yang haram. Wal hadi minal ghaidha, orang menahan emosinya, itu orang yang bertakwa, bisa tahan emosinya. Innallaha ma'as sabirin, selalu berada dalam keadaan sabar. Ini penting buat kita lakukan. Kemudian wal afini anin nas, ini berhubungan dengan hikmah menyambut Idul Fitri. Yang kedua, apa? Menjaga silaturahim, memaafkan sesama manusia, seperti tadi di depan sudah Ustaz kutip semua. Untuk kembali dan kembali suci. Dalam arti suci di sini adalah fitrah kita sebagaimana bayi lahir. Artinya bagaimana? Apakah nanti dengan demikian mereka akan berbuat dosa lagi? Kemungkinan besar ini. Bahkan ada yang terjadi, belum lagi lebaran, belum lagi saling memaafkan, belum lagi ada 10 menit udah berantem nih di luar. Ini yang berantem bukan anak-anak, emak-emak, bapak-bapak, semua. Karena perbedaan pandangan, karena perbedaan pendapatan, karena perbedaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit hati, nggak bisa klarifikasi. Jadinya apa? Jadinya tubuh masuk ke dalam hati, timbul ini emosi. Sering terjadi dikala era sekarang ini, di mana semua serba sulit, semua harganya serba naik, manusia kipang-kipung kanan kiri, tidak bisa, susah dalam mencari penghasilan, sehingga timbullah suatu hal penyakit-penyakit yang Allah sudah masukkan ke dalam klarifikasi, kategori, yaitu penyakit hati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga tali silaturahim. Dalam suatu hadis Bukhari Muslim disebutkan, man ahabba ayyabsata lahu fi rizqi, barang siapa yang mau rezekinya dilancarkan, dimudahkan, dibanyakkan rezekinya. Kita pengen rezeki kita banyak nih, misal di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini kita diberikan rezeki berlimpah. Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alal fa huwa hasbuh, rezeki yang datang tidak disangka-sangka buat hamba Allah yang bertakwa. Jadi man akhabba abisatallahu fi rizqi, dimudahkan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi athari, dan pingin dipanjangkan umurnya.
umurnya pengen dipanjangkan, kesehatan otomatis badannya sehat, nikmat yang paling luar biasa, kekayaan nomor 1. Falyasilu rahimah, maka sambunglah tali silaturahim, saling memaafkan di saat Idul Fitri. Falyasilu rahim, sambunglah tali silaturahim di antara kita, kita sambung. Di Idul Fitri nanti kita sambung tali silaturahim, kita siapkan dari sekarang. Terbuka hati kita, murah senyum kepada sesama. Jangan cemburu terus. Punya nggak punya, pokoknya senyum aja lah. Apa yang kita ada, jangan bilang nggak ada lah. Pokoknya diam aja kalau kita memang nggak punya. Di Idul Fitri kesempatan ini, mari kita semua, kita binarkan hati kita. Kita senangkan hati kita. Dalam bentuk apapun. Karena Allah akan memberikan rahmat dan hidayah ketika kita bersilaturahim ini. Ustadz saranin sekarang hari ke-29. Tidak menutup kemungkinan Idul Fitri bisa nggak bersamaan. Andai kata kemungkinan atau menutup, atau mungkin ada kejadian Idul Fitri yang tidak bersamaan, tolong kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, tahan emosi kita. Tidak usah ini dijadikan suatu hal yang berbau perdebatan, yang ujung-ujungnya menjelang Idul Fitri berantem. Hanya karena perbedaan waktu Idul Fitri. Biarin mereka merayakan sesuai dengan kepercayaan mereka. Kita rayakan sesuai dengan kepercayaan kita semua. Jangan sampai kita diadu domba oleh mereka-mereka yang memanfaatkan situasi dan sirkus seperti ini untuk mengadu domba antara muslim dan muslim. Man satarullah, man satarul muslimat, wa satarullah fid dunya wa dunya wal akhirah. Siapa yang nutupi aib daripada orang muslim, muslimat semua ini, saudara kita. Satarullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib orang ini dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Maka dari itu janganlah dijadikan suatu perdebatan karena perbedaan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apa yang Ustadz sampaikan, dan ini merupakan suatu hal kesalahan yang Ustadz lakukan, mungkin di dalam menyampaikan tidak berkenan di hati antum semua. Mulai dari awal syahur tanggal 1 Ramadan sampai sekarang akhir. Ini sampai suaranya Ustadz mau habis. Sampai Ustadz suaranya udah nggak keluar nih. Tetapi Ustadz masih teguh, masih yakin dengan jihad dan dakwahnya. Buat kita meskipun satu ayat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Meskipun cuma satu ayat, mari kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berjuang, antum juga berjuang. Kita sama-sama saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna di antara kita selama kita hidup ini. Kita hidup sebagai saudara. Kita hidup sebagai saling mengingatkan. Kita hidup saling menasihati di antara sesama muslim, muslimat rahimatunillah. Maka dari itu kita rangkul semua. Idul Fitri jadikan suatu momen di mana kita meletakkan suatu batu pertama kali ketika kita mau membangun suatu pondasi rumah. Rumah yang baru. Jadikanlah rumah yang baru ke depannya merupakan rumah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.